Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Fariza dengan NIM 202144050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan asumsi saya yang akan saya uji pada UCP 4 ini. Terdapat pada asumsi UCP 3 yang sudah saya uji kemarin, yaitu tampilan fitur alat. Kami percaya dengan adanya button search di menu alat-alat memasak dapat memudahkan user mencari alat memasak. Dengan itu, user dapat menemukan dengan cepat fungsi atau kegunaan dari alat tersebut sehingga user dapat memasak dengan benar. Dan yang kedua, tampilan informasi alat. Kami percaya dengan adanya informasi alat, titel, dan gambar alat memasak dapat mempermudah user mewujudkan melihat wujud alat masakan seperti apa dan sekaligus fungsi dari alat tersebut. Dengan adanya tampilan itu membuat user tidak keliru akan bentuk alat masakan dan fungsi dari alatnya. Dan kemudian pada yang ketiga, tampilan fitur bahan sama seperti pada tampilan fitur alat sebelumnya. Kami percaya dengan adanya button search di menu bahan-bahan memasak dapat memudahkan user mencari bahan masakan. Dengan itu user dapat mudah menemukan dengan cepat fungsi atau kegunaan dari bahan tersebut sehingga user dapat memasak dengan benar. Dan yang keempat atau yang terakhir, tampilan informasi bahan. Kami percaya dengan adanya informasi bahan masakan, titel, dan gambar bahan masakan dapat mempermudah user melihat wujud dari bahan masakan seperti apa dan sekaligus fungsi dari bahan masakan. Dengan adanya tampilan seperti itu membuat user tidak keliru akan bentuk wujud bahan masakan dan fungsi dari bahan masakan. Dengan itu membuat user dapat menyajikan makanan dengan baik. Nah, pada UCP 3 ini semua asumsi teruji dengan sangat baik. Akan tetapi pada UCP 3 terdapat tambahan dari user pada saat testing yang dimana pada informasi alat tersebut, pada informasi alat dan bahan terdapat tampilan yang kurang jelas, kata-kata yang kurang jelas. Nah, oleh sebab itu pada UCP 4 ini saya akan menambahkan asumsi baru pada level surface yang dimana saya berasumsi dengan menambahkan poin-poin untuk informasi alat dan bahan seperti poin untuk fungsi dan poin untuk kegunaan dari alat dan bahan serta memperbaiki ukuran font dan informasi tersebut agar user dapat dengan mudah untuk membaca dan lebih memahami informasi yang telah disediakan. Nah, kenapa saya menambahkan asumsi ini? Karena dari pengalaman UCP sebelumnya, user tidak terlalu mudah untuk membacanya, dan pada level survei sebelumnya penjelasan informasi terlalu menyatu, sehingga saya pada UCP ini saya membagi untuk bagian fungsi dan juga kegunaannya. Mungkin untuk asumsi itu saja. Selanjutnya saya akan membuat prototype hi-fi-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Fariza dengan NIM 202144050 akan melakukan pembuatan prototype untuk menguji asumsi saya. Baik, di sini saya akan membuat sebuah prototype dari aplikasi saya, terutama fitur pada bagian fitur alat dan bahan. Di sini saya akan menambahkan sebuah frame iPhone 13 Pro Max. Saya akan menduplicate sampai kira-kira 4. Nah, mungkin pada bagian pertama saya akan membuat fitur alatnya dulu, dimana saya akan menambahkan sebuah navigasi barnya pada bagian bawah. Di sini saya sudah mendownload 4 navigasi barnya. Akan saya masukkan ke dalam navigasi bar yang telah saya buat.
Untuk memperjelas navigasi barnya, saya akan menambahkan keterangan. Baik, pada bagian ini saya akan meletakkan alat-alat yang akan digunakan.
maksudnya alat-alat yang eh, dimasukkan. Jadi pada bagian ini saya akan meletakkan alat-alat yang akan digunakan pada aplikasi ini. Saya telah mendownload beberapa alat-alatnya, gambar-gambar dari alatnya. Saya akan meletakkannya langsung ke dalam situ. Sebelum itu saya akan membuat sebuah media untuk meletakkan alatnya dulu. Di sini saya menggunakan font yang tebal dan juga ukuran font yang besar karena agar pengguna bisa lebih mudah untuk membaca nama-nama dari alat tersebut. Nama-nama dari alat tersebut dan juga kenapa fontnya saya buat warna putih agar si pengguna tidak agar warna tersebut tidak mati jika diwarnakan warna hitam. Dikarenakan jika font dari atau tulisan dari sendok berwarna hitam maka tulisan tersebut akan mati dengan warna yang di belakang, dikarenakan warna yang di belakang itu atau warna buttonnya itu gelap. Oleh sebab itu saya mengambil warna putih.
Baik, di sini saya telah menambahkan fungsi dan kegunaannya, tapi belum dengan isinya. Nah, mengapa saya menambahkan sebuah simbol alat atau logo alat? Dikarenakan ini akan menjadi sebuah penanda atau poin-poin penting dari informasi alat tersebut, sehingga si pengguna dapat mampu dengan mudah untuk membaca dan juga mengetahui lebih mudah tentang informasi alat tersebut. Di sini saya telah menambahkan fungsi dan kegunaan dari talenan tersebut, yang dimana saya sudah membuat frame. Kenapa saya membuat frame untuk talenan ini? Agar saya dapat membuat fitur scrolling, yang dimana agar si pengguna dapat lebih nyaman untuk membacanya. Karena dengan adanya fitur scrolling ini, si pengguna bisa membaca banyak informasi hanya dengan dalam satu media mobile. Saya akan menaruh frame ini paling bawah mungkin. Kenapa saya menaruh frame paling bawah? Agar ketika di scroll, bagian atas akan menutupi ini akan menutupi informasi dari alat-alat ini. Dan juga saya akan menambahkan sebuah kotak lagi. Kenapa saya menambahkan kotak lagi? Agar untuk mengakali si user ketika di scroll, dia tidak akan terlihat lagi pada bagian sini. Dan juga saya akan menambahkan mungkin untuk seperti itu pada bagian informasi alat dan bahannya, maksudnya pada bagian informasi alat. Mungkin selebihnya untuk bahan, juga untuk bahan-bahan memasak dan juga informasi bahan memasak kurang lebih sama pembuatannya seperti pada bagian alat ini. Saya akan melanjutkan pembuatan untuk alat bahan-bahannya. Oh iya, mungkin saya akan langsung skip saja pada proses pada bagian yang sudah jadi, dikarenakan pada pembuatan bahan-bahan memasak itu sudah sama persis dengan pembuatan alat-alat ini. Baik, ini untuk mungkin untuk ketumbar, untuk pembuatan alat dan bahan belum selesai. Saya akan menambahkan foto dari ketumbar dan nama untuk ketumbar, yang dimana saya akan memberikan informasi untuk ketumbar. Untuk gambar ketumbarnya sendiri ini. Nah, dan selesai. Di sini terdapat fitur alat-alatnya dan fitur informasi alatnya, beserta fitur bahan dan juga fitur
informasi dari bahannya. Saya akan melanjutkan ke prototypingnya. Ketika si user menekan bahan, maka dia akan langsung menuju ke bahan. Begitupun untuk tulisan bahan ini, agar user tidak bingung ketika ingin menekan logo maupun tulisannya. Berikutnya, untuk pindah ke informasi talenan, maka user dapat menekan buttonnya ataupun menekan gambarnya, yang dimana pada UCP sebelumnya user juga menginginkan sebuah fitur ini, yang dimana ketika menekan gambar maka akan langsung menuju ke informasi dari gambar tersebut atau alat ataupun bahan tersebut. Dan kemudian ketika menekan tombol back, maka akan balik lagi ke fitur alat dan kita akan masuk ke fitur bahan-bahannya. Nah, pada fitur ini ketika user menekan ketumbar, baik gambar maupun button, user akan menuju langsung ke informasi ketumbar. Pada informasi ketumbar juga sama seperti tadi, ketika tekan tombol back maka akan balik lagi ke informasi bahan. Fitur bahan. Nah, di sini untuk alat sama juga seperti tadi, dia akan balik lagi ke alat, bukan cuma dari logonya akan tetapi dari tulisannya juga. Mungkin cukup sampai di situ. Saya akan mencoba dulu apakah aplikasi berjalan dengan lancar atau enggak. Saya akan menekan tombol talenannya. Di sini terdapat informasi alat, nama talenan, dan juga gambar talenan. Ketika di scroll bisa berfungsi dengan baik, dan ketika back berfungsi dengan baik juga. Bagaimana dengan bahan? Dia akan menuju langsung ke tempat bahan. Ketika tekan tombol ketumbar, dia akan menuju ke informasi ketumbar, dan juga scrollnya berfungsi dengan baik. Mungkin sekian dulu pada pembuatan prototyping ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan menuju ke user testing. Terima kasih. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Zara Nafir, salah satu mahasiswa di Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa rantau. Oh, kalau boleh tahu asal mana, Mas? Saya asal Serang, Banten. Oke, jadi pada malam hari ini saya ingin melakukan user testing kepada Mas Zaran mengenai aplikasi saya, terutama di fitur alat dan juga bahan. Okay. Mungkin bisa langsung dimulai. Jadi Mas Zaran ingin mencari tahu apa fungsi dan kegunaan untuk alat talenan. Alat ya? Iya, alat. Oke. Alat talenan? Iya, talenan. Oke. Ada sendok, garpu, pisau, talenan. Nah, ini ya berarti ya. Oke. Mengenal alat memasak talenan. Informasi alat. Fungsinya talenan landasan untuk memotong, mencengkram, dan sebagai dengan papan. Matan dapur ini mulai digunakan perjalanan karena meskipun bakalnya oke. Meter kulit atau plastik. Kegunaannya itu talenan dapat digunakan sebagai media untuk memotong bahan-bahan masakan seperti tomat, cabai, kangkung, bawang, dan masih banyak lagi. Oke. Mungkin bisa balik lagi ke halaman awal. Boleh? Oke. Baik, untuk yang kedua, Mas Zahran ingin mencari tahu apa fungsi dan kegunaan untuk bahan ketumbar. Bahan ketumbar? Iya, untuk bahan ketumbar. Oke. Alat bahan ya? Iya, Bang. Iya, Mas. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jahe, garam manis, kebiri, ketumbar. Oke.
Fungsinya adalah untuk tumbuhan apa-apa keluarganya kecil digerakkan dan digerakkan dan diberi tidak untuk memperoleh terus mirip dengan waktu ketumbar dapat digunakan di berbagai macam plastik. Oke. Oke. Baik Mas, mungkin bisa balik ke halaman awal lagi. Ya. Oke, setelah menggunakan aplikasi saya terutama di fitur alat dan bahan, saya punya satu pertanyaan nih buat Mas Zahran. Ya. Apakah Mas Zahran dapat memahami isi dari informasi alat dan bahan dengan mudah dan juga jelas? Ya, menurut saya untuk informasi alat dan bahan ini sudah termasuk cukup jelas ya. Informasi fungsinya dan juga kegunaannya juga ditampilkan di situ dan juga jelas lah. Baik Mas. Oke, mungkin untuk kisah testing pada malam hari ini cukup sampai di situ saja. Terima kasih untuk Mas Zahran sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Mas. Mungkin itu aja Mas. Oke, selamat malam. Ya, malam. Pada malam hari ini saya ingin melakukan user testing. Mungkin sebelum melakukan user testing, Mbak sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andita Khairia dari Prodi Teknologi Informasi. Oh, kuliah di sini ya Mbak? Iya, Dari universitas apa ya? dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mbak sendiri asal mana? Saya berasal dari Padang. Oh, berarti Mbak Dita merupakan mahasiswa rantau ya? Iya, benar. Oh iya. Oke, mungkin langsung saja ke user testingnya. Pada bagian pertama, mungkin Mbak Dita ingin mencari tahu apa fungsi dan kegunaan untuk alat talenan. Mungkin bisa diterapkan. Oke. Apakah sudah memahami fungsi dan kegunaan talenan? Sudah. Sudah, oke. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Dita ingin mencari tahu apa fungsi dan kegunaan untuk bahan ketumbar. Oke. Apakah Mbak Dita sudah memahami fungsi dan kegunaan bahan ketumbar? Sudah. Oke. Baik. Setelah melakukan user testing tadi, saya memiliki satu pertanyaan untuk Mbak Dita. Apakah Mbak Dita bersedia untuk menjawab? Bersedia. Oke. Langsung ke pertanyaannya saja. Apakah Mbak Dita dapat memahami isi dari informasi alat dan bahan dengan mudah dan jelas? Iya, bisa karena informasi fungsi dan kegunaan alat tersebut berada terpisah, jadi gampang untuk dipahami. Oh, baik. Mungkin itu saja ya jawaban dari Mbak Dita. Iya. Oh iya. Terima kasih Mbak Dita dan juga mohon maaf karena sudah mengganggu waktu malamnya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tahap berikutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dari user testing. Pada analisis, saya sudah melakukan testing kepada dua user, yaitu Mas Zahran dan juga Mbak Dita. Pada tahap ini, saya akan melakukan analisis dari kedua user tersebut. User testing pertama yaitu Mas Zahran. Mas Zahran dapat menjawab pertanyaan yang telah saya berikan dengan baik. Menurut Mas Zahran, untuk informasi dari alat dan bahan sudah cukup jelas dari fungsi maupun tampilannya. Dan kemudian pada user kedua yaitu Mbak Dita, Mbak Dita dapat menjawab pertanyaan yang telah saya berikan dengan baik. Menurut Mbak Dita, untuk informasi alat dan bahan sudah jelas karena fungsi dan kegunaan dari alat dan bahan berada terpisah sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pada user testing kedua ini yaitu Mbak Dita, di sini asumsi saya telah teruji dan juga telah berhasil
telah berhasil untuk diuji pada asumsi yang telah saya buat di level surface ini. Asumsi level surface. Kemudian kesimpulannya dari hasil analisis tersebut yaitu untuk fitur saya pada informasi alat dan bahan dapat dengan mudah dipahami oleh para user, terutama pada bagian poin-poin yang telah disampaikan kepada Mbak Dita. Katanya dengan fitur tersebut dia dapat lebih mudah untuk memahami informasi. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil analisis user testing kali ini dapat dibilang bahwa user dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.